Yuk kita mulai dulu. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Sehat Pak. ya semuanya ya. Sehat semuanya. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Ya semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Di masa pandemi seperti ini memang kesehatan itu nomor satu. Bahkan kurikulum saja kalah sama yang namanya kesehatan gitu. Mas Menteri saja bilang bahwa sebenarnya kurikulum itu tidak harus 100% diterapkan. Nah, untuk itu MBKM ya, sistem belajar Merdeka Belajar sekarang ini dituntut untuk agar siswa itu aktif saja. Ya, dituntut agar siswa itu aktif saja. Jadi nggak perlu yang mulu-mulu siswa harus benar-benar bisa eh, menguasai materi banget gitu tuh sebenarnya nggak perlu terlalu seperti itu tuh. Ya menguasai materi ya harus tapi ya nggak yang banget mendalami banget gitu nggak perlu. Yang penting apa? Yang penting keaktifan mahasiswa. Jadi saya ingin Anda semua lebih aktif ya. Nah, pertemuan hari ini saya mulai mengisi apa namanya untuk Rumble 201 dan nanti siang 203 ya. Rumble 201 meskipun mungkin minggu depan diisi Pak Muji lagi gitu ya. Tapi ini bergantian saja agar nggak terlalu bosen gitu ya. Kok Pak Muji terus, kok Pak Atian terus gitu. Mungkin nanti kemungkinan akan bosen. Gantian. Nah, kemarin sudah dijelaskan apa saja oleh Pak Muji. Yuk, saya tunjuk aja ya daripada mau jawab secara ikhlas atau saya tunjuk. Kemarin udah dijelasin tentang itu Pak, urutan dalam kritik seni. Urutan dalam kritik seni, khususnya kritik seni formalis ya, Fatia ya. Gimana Pak? Kritik seni formalis benar. Iya, yang Kritik pakai seni analis formal. formal. Nah, Fatia sudah menjawab. Nah, kira-kira apa aja Fatia? Kritik seni formalis itu apa saja tahapannya? Yang pertama deskripsi, yang Hmm, kedua analisis formal, yang ketiga interpretasi, yang keempat evaluasi. iya betul. Fatia tak catat nih. Yang betul-betul pasti saya nilai loh. Nggak percaya. Hmm, Pasti saya nilai. Jadi 50% penilaian dari MBKM adalah keaktifan mahasiswa. Jadi kalau kalian tidak menjawab, kalian tidak kooperatif, ya kalian sendiri yang tidak dapat nilai. UAS dan UTS itu nilainya 20%. Tugas 10%. Jadi keaktifan itu yang 50%. Ya terima kasih Fatia. Ada yang bisa membantu saya deskripsi itu apa? Kalau tidak bisa pakai bahasa Indonesia ya pakai bahasa Jawa enggak apa-apa. Deskripsi itu apa? Yuk, deskripsi. Ini Pak, penggambaran suatu bentuk atau suatu hal dengan sebuah kata-kata, Pak. Penggambaran suatu bentuk atau suatu hal dengan sebuah kata-kata. Bentuknya spesifik yang seperti apa? Yusuf. Ya bisa karya atau benda gitu, Pak. Perbedaannya dengan analisis formal kan sama-sama menjelaskan bentuk. Kalau deskripsi apa? Kalau deskripsi itu berdasarkan pengamatan langsung aja. Kalau
analisis formal tuh harus berdasarkan unsur-unsur ilmiah gitu, Pak. Jadi sebenarnya ya sudah benar sebenarnya ya, deskripsi tadi itu berdasarkan pengamatan langsung ya. Tapi analisis formal itu sebenarnya bukan berdasarkan teori-teori, tapi analisis formal itu berdasarkan setelah mengamati langsung ya, setelah mengamati deskripsi itu secara langsung, maka bisa disimpulkan deskripsi itu di analisis formal. Gitu ya. Baik, terima kasih Yusuf. Deskripsi, analisis formal, interpretasi. Interpretasi. Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh Kekus berdasarkan deskripsi dan analisis formal yang telah dilakukan. Betul, Fatia. Ya, yang namanya interpretasi itu sebenarnya bukan penarikan kesimpulan ya. Interpretasi itu lebih pada pemaknaan karya, betul. Jadi lebih ke pemaknaannya, jadi bukan ke penarikan simpulan ya, tapi dari keterangan, deskripsi dan analisis formal tadi gitu. Yang lain yang jawab 2 tok ini ya buat orang 2 tok ini ya. Yang lain makanya kalau pas saya rebutan, kalau bisa langsung rebutan karena ini MBKM memang sistemnya seperti itu ya. Baik. Dan setelah interpretasi, evaluasi. Selain Fatia dan Yusuf. Yuk. Evaluasi. Apa itu tahapan evaluasi dalam proses apresiasi dan kritik seni rupa? Itu Pak, penilaian kualitas karya ini Pak. Menilai atas dasar deskripsi sama analisis yang sudah dilakukan. Baik, karena ini kritik seni, positif atau negatif? Penilaian bisa tergantung, maksudnya ada positif dan ada negatif. Bisa secara subjektif untuk menilai suatu karya gitu. Iya, betul sekali Muhammad Nailul. Sebenarnya tadi pertanyaan kan sih, tapi Anda bisa menjawab bagus. Yang namanya kritik itu tidak negatif ya, bisa positif, bisa negatif. Dan yang namanya evaluasi itu ya, yang namanya evaluasi itu harus berdasarkan analisis formalnya dan interpretasinya ya, harus berdasarkan 3 hal itu. Jika keluar dari hal itu maka dikatakan kritik itu cacat secara struktural, cacat struktural gitu. Nah, saudara, saya mau ngomong ini sebentar. Kritik seni. 4 tahapan kritik seni ya, langsung aja wis ya. Kemarin uji jenis-jenis kritik seni. Jenis-jenis kritik seni apa saja sudah diajarkan oleh Pak Muji? Sudah Pak. Oke, nggak harus kamu paham aja apa yang kamu ngeh yang pernah dijelaskan Pak Muji. Ekspresivistik, ada ekspresivistik. Ada enggak ekspresivistik? Instrumentalistik. Ada? Belum berarti Pak. Oh, belum. Ya. Jadi ada jurnalistik, terus pedagogik, ilmiah, dan populer. Ya, jurnalistik, ilmiah, dan pedagogik serta pedagogik ya. Nah, kita akan
Jelaskan semua ya sama Pak Muji ya, tipenya ya. Iya sudah. Tipenya sudah dijelaskan. Nah, saya ingin menjelaskan tentang pendekatan kritiknya. Ya, ada pendekatan ekspresifistik, ada pendekatan instrumentalistik, apalagi ada pendekatan biografi, dekonstruksi, semiotik, ada pendekatan feminisme, ada pendekatan marxisme dan lain sebagainya. Hari ini saya akan berikan salah satu contoh kepada Anda untuk dua tipe kritik, yaitu kritik instrumentik dan kritik ekspresifistik. Ya, ini sebenarnya ini dulu saya ngajarnya sama Pak Cecep. Ini saya hapus saja. Nah, terlihat? Sudah terlihat? Terlihat enggak? Sudah Pak. Lihat Pak. Baik. Dua jenis atau dua karakter pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan ekspresifistik dan yang kedua adalah pendekatan instrumentalistik. Dari namanya, yang pertama ekspresi dan yang kedua instrumen. Kira-kira artinya apa? Kalau mau menjawab sebutkan nama dulu ya, karena ini saya nggak lihat orangnya. Sama instrumentalistik apa? Tadi itu yang jawab itu Yusuf Ali Permadi atau Yusuf Akbar? Maaf. Yusuf Ali Pak. Yusuf Ali ya, baik. Nah, sekarang ada yang bisa menjawab apa itu arti ekspresi? Masa ekspresi aja nggak tahu? Ekspresi. Dari sesuatu. Mimik dari sesuatu. Ini pasti Fatia lagi ini. Iya Pak. Ya, mimik atau bentuk dari sesuatu. Boleh. Hanya apa namanya? Ini kamera saya juga saya matikan tuh. Kamera saya tak nyalakan aja. Oh, kamera saya nyala. Ya wis. Ya. Ada lagi yang punya pendapat lain. Ekspresi itu mimik atau bentuk muka. Boleh, tapi ekspresi bisa tidak diwakili selain dari muka. Misalkan ya, Fatia ditembak sama Yusuf. Fat, sebenarnya aku suka sama kamu. Nah, misalkan Yusuf bilang gitu. Terus Fatia mukanya biasa aja, mukanya nggak seneng, nggak ini biasa datar gitu. Tapi tangannya gini, talk to my hand. Itu ekspresi bukan? Bisa Pak. Bisa Ekspresi ekspresi. juga. Itu bisa jadi ekspresi loh. Ya, jadi ekspresi itu sebenarnya adalah ungkapan dan papan emosi. Ya, ekspresi itu adalah ungkapan diri dan luapan emosi. Itu ekspresi ya. Emosi itu marah saja ya. Emosi cinta, emosi sedih ya,
emosi, apalagi emosi saat pusing, emosi saat banyak tugas, itu perlu disalurkan ya, agar apa? Agar emosinya itu salurkan. Jadi ekspresi melalui ekspresi karya seni, melalui menari, melalui nyanyi itu kan. Kadang kalau ada orang stres itu dia berekspresi di tempat karaoke itu kan. Sampai saya itu beli apa, sound sama mic 2 sama TV itu biar kalau stres ngajar atau stres apa penelitian itu saya bisa langsung nyekel mic langsung nyanyi. Nah, instrumen itu apa sih instrumen? Ada yang tahu instrumen? Bintang, Valik. Instrumen itu apa, Bintang? Kalau berdasarkan KBBI ini sarana penelitian untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan, Pak. Nah, itu kan dari sudut pandang penelitian ya. Sudut pandang musik, instrumen itu apa? Ya, alat musik, Pak. Nah, Piano, betul. Instrumen dari sudut pandang musik itu alat musik. Kalau dari sudut pandang seni rupa, instrumen itu apa? apa ya, mungkin kayak alat lukis gitu, Pak. Nah, berarti instrumen adalah Apa ya, mungkin media mungkin, Pak. lebih khusus lagi. Apa ya? Instrumen adalah alat. Jadi kritik seni ekspresivistik itu adalah sebuah kritik seni yang, terima kasih Bintang sudah menjawab, adalah kritik seni yang membaca atau menganalisa karya-karya yang bersifat ekspresif ya. Jadi apapun itu karyanya ya, meskipun karyanya realis, meskipun karyanya surrealis, yang dinilai adalah ekspresi senimannya, luapan emosi senimannya ya, kegundahan hati senimannya, itu ekspresivistik ya. Jadi kalau kalian lihat komika itu ya apa sih namanya, stand up komedi ya, kalian akan lihat banyak sekali keresahan-keresahan yang ada dari pemikiran si stand up komedian itu. Nah, itu adalah ekspresi mereka dalam mengungkapkan ya. Tugas kita adalah mengkritik ekspresinya. Ekspresinya itu positif apa negatif, bagus apa tidak, tercerminkan di karyanya apa tidak. Dan instrumentalistik tadi sudah dijawab oleh Bintang, adalah alat, media atau alat. Media sebenarnya sudah cukup tapi kurang spesifik ya. Jadi media instrumentalistik, kritik seni instrumentalistik adalah sebuah kritik seni yang memiliki atau bertujuan ya, karya seni ini bertujuan untuk apa ya, mempropagandakan sesuatu. Jadi kritik seni ini difungsikan sebagai alat untuk suatu paham, menyebarkan suatu ideologi. Jadi kritik seni di sini fungsinya adalah untuk melihat sejauh mana karya seni rupa itu bisa memberikan dampak ke yang lain gitu ya. Saya berikan contohnya beberapa ya. Kita masuk dulu. Nanti Anda mungkin belum begitu paham, tapi kita akan masuk dulu. Kita semua mafhum bahwa kritik itu adalah menilai dari karya seni rupa.
Ya, kritik itu adalah mengetahui nilai karya seni rupa. Berarti kritik itu bukan menghina, bukan memuji, tapi untuk mengetahui nilai dari karya seni rupa. Ya, seringkali kan kita kan berpikir nih kalau apa namanya, kritik itu seringkali adalah, sebentar, aduh burungnya geger terus. Ya, terima kasih. Jadi gini saudara, ketika orang Indonesia itu ngomong tentang kritik, maka terminologinya pasti adalah apa ya, menghina sesuatu atau mencari nilai-nilai negatif sesuatu. Jadi orang Indonesia itu suka dikritik karena definisi kritik sendiri di Indonesia belum tepat gitu. Ya. Akhirnya orang Indonesia melihat kritik itu adalah pola yang tidak baik gitu. Lu ngapa ya bener-bener kok dikritik? Iya, kritik itu justru untuk mengetahuinya gitu. Entah itu positif atau negatif. Nah, untuk itu dari satu orang itu bisa dengan, misalkan ya, ada seorang seniman itu berkarya, kemudian karya itu diapresiasi oleh orang. Ya, maka orang satu dengan yang lain itu mungkin berbeda pandangannya. Lalu kritik yang benar itu yang seperti apa? Benar itu adalah yang menilai secara objektif, satu. Yang kedua, kritik yang benar adalah kritik yang melalui tahapan-tahapan yang bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu cara untuk dapat mempertanggungjawabkan adalah dengan melakukan kritik formal, yaitu deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan evaluasi. Nah, karena ini adalah soal ekspresi, ya, saya ingin menjelaskan tentang ekspresi, maka saya mengarahkan ke beberapa pertanyaan. Kira-kira dari 30 mahasiswa di sini, itu Anda bisa terpuaskan, terlampiaskan emosinya ketika apa? Apakah karya Anda selesai, Anda sudah bisa terpuaskan, atau Anda harus dilihat karyanya baru Anda terpuaskan, atau yang ketiga, ketika Anda cukup terpuaskan, atau Anda harus mendapatkan pujian dulu baru Anda itu terpuaskan, atau yang terakhir, ketika Anda bisa mempengaruhi orang lain baru Anda merasa terpuaskan. Yang mana? Kan beda-beda nih, masing-masing orang beda-beda. Kalau Afrizal, yang mana Afrizal? Dimas, yang mana Dimas? Adit? Izin jawab aja soalnya ya. Ya, silakan. Kalau Fatia yang mana, Fatia? Kalau menurut saya kan tujuannya buat apa, kalau emang buat senang-senang aja gitu, ya pas karyanya selesai udah ngerasa puas. Tapi kalau memang tujuannya buat dipamerin, ya saya butuh orang buat ngeliat karya saya, butuh orang buat ngapresiasi karya saya, baru di situ saya ngerasa puas, Pak. Gitu ya. Jadi sebenarnya Fatia mengembalikan kembali ke tujuan awalnya. Fatia mengembalikan lagi ke tujuan awal dari sebuah pameran, dari sebuah proses kepuasan karya seni. Tujuannya apa kalau memang seperti itu ya? Berarti kan Fatia kan lebih tidak punya tujuan sebenarnya ya, lebih ke tidak punya tujuan. Maksudnya dia punya tujuan yang lebih kompleks malahan gitu. Yang lain ada yang punya tujuan yang hanya 1 atau 2 atau 3 atau 5. Ada?
Nah, sekarang ketika misalkan ya, saya contohkan karena di kelas ini kurang aktif juga, ada hanya beberapa yang aktif, saya tanya malah diem tok. Ya saya langsung aja kalau kelasnya jadi membosankan. Ya, jadi ketika Anda itu cukup hanya karya Anda itu sudah jadi dan Anda tumpahkan isi hati Anda, berarti Anda itu orang sangat ekspresif. Ya, orang yang sangat ekspresif. Anda tidak peduli dengan orang lain. Nah, kemudian yang kedua, ketika Anda itu karyanya sudah dibuat secara ekspresif, kemudian orang itu melihat entah senang atau tidak, itu sebenarnya Anda cukup ekspresif. Jadi ada di bawah letaknya ekspresif. Ya. Kemudian ketika mendapat kritik negatif, itu Anda di titik ya ekspresif, cukup ekspresif, ini kurang ekspresif gitu ya. Sampai ketika dipuji itu berarti masuknya ke ranah instrumentalistik, dan yang kelima itu sangat instrumentalistik. Nah, jadi berarti simpulannya dari 1 sampai 5 ini, ketika Anda melihat karya seni, ya, ketika Anda melihat karya seni dan Anda melihat biografi karyanya kok enggak suka dipamerkan, jarang dipamerkan, jarang dijual, karyanya kok laku ketika dia itu baru meninggal misalkan, berarti itu 100% orang itu ada ekspresivisti, bisa dibaca menggunakan ekspresivisti. Contohnya adalah karya-karya Vico. Nah, itu bisa dibaca menggunakan ekspresivisti. Atau mungkin karya-karya abstrak dari seorang seniman terkenal di Indonesia, misalkan Hanafi misalkan. Secara objek tidak bisa terlihat, tapi secara emosional itu bisa sangat tertumpah. Berarti ini orang yang sangat ekspresivistik. Ya, jadi melihat ekspresif atau tidak itu sebenarnya dari kriteria ini. Ya. Kira-kira seniman itu nggak usah dipamerkan, itu cukup apa enggak? Ya, atau dia nggak peduli apakah itu buat orang senang atau tidak gitu. Itu biasanya di ranah ekspresivistik. Nah, ketika orang itu peduli, ya, karya itu harus mempengaruhi orang lain atau karya ini itu harus dipuji, maka karya itu masuk ke dalam kategori instrumentalistik. Nah, dalam kritik itu tidak ada yang mutlak salah dan yang benar ya. Dari 1 sampai 5 ini juga pendapat Anda itu tidak ada yang mutlak, yang salah dan yang benar. Yang penting apa? Yang penting sesuai dengan urutan-urutan kritik seni, deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan evaluasi. Nah, dari kelima hal tadi sebenarnya ada 4 permasalahan. Permasalahan yang pertama, setiap seniman memiliki tujuan yang berbeda, seperti yang tadi dikatakan oleh Fathia. Kata Fathia, ya setiap seniman itu tujuannya beda, tergantung kita milih yang mana gitu kan. Kata Fathia gitu tadi permasalahannya. Permasalahan kedua, perbedaan tujuan tadi menyebabkan kriteria penilaiannya pasti tidak sama. Ya, misalkan ya, yang satu tujuannya adalah untuk mengekspresikan diri, yang satu tujuannya adalah untuk mempropagandakan agamanya misalkan, atau untuk mengenalkan agama Islam ke luar negeri misalkan. Maka kriteria satu menilai ekspresi atau emosinya, yang satu menilai keterpengaruhan karyanya. Nah, untuk itu kita perlu memiliki satu alat bedah khusus. Ya, kalau dokter itu kan membedah gitu ya. Alat bedah itu kan sendiri-sendiri. Untuk yang belokan sendiri, untuk yang lurus sendiri gitu. Nah, sama kritik seni juga seperti itu, karya seni juga seperti itu. Harus memiliki bedah sendiri. Harus memiliki alat bedah yang berbeda. Ya. Nah, permasalahan ketiga adalah kritik
yang ditulis tidak serta-merta dapat berpengaruh jika seniman memang tidak memiliki tujuan yang sama dengan kritik yang ditulis. Maksudnya, kritik itu tidak serta-merta bisa mempengaruhi si seniman karena belum tentu apa yang ada di tulisan itu disetujui seniman. Gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mengkritik agar perbedaan itu bisa terakumulasi, ya, penilaiannya bisa lebih tepat, pisau bedahnya bisa baik dan bisa diterima oleh seniman. Gitu ya. Yang penting dari kritik itu apa sih? Misalkan saya mengkritik karya, yang penting saya bisa meluapkan emosi saya, atau saya bisa membuat si seniman yang membuat karya itu mengikuti kata-kata saya. Yang penting yang mana? Yang emosi, Pak. Yang emosi. Yang kedua. Masa gini, misalkan ya, Fatia ingin mengkoreksi saya, Fatia ingin mengkritik saya. Pak Tian, Mbok yo kalau ngajar itu santai aja, nggak usah terlalu formal, misalkan gitu ya. Nah, itu kan bisa dilakukan dengan dua hal. Yang pertama, Fatia marah-marah. Wah, Fatia diblok, aja, dikudeta aja, gitu misalkan gitu ya. Itu Fatia bisa bilang itu baik-baik dengan DM saya misalkan, atau japri saya, Bu kalau bisa, gitu-gitu kan. Nah, kira-kira saya akan menerima yang mana? Yang kedua sih, Yang Pak. kedua, gitu ya. Yang Iya, yang kedua. Berarti kritik itu yang penting adalah kata-kata saya, kata-katanya, pikiran Anda itu diterima. Itu yang lebih penting. Ya. Jadi Anda perlu menggunakan bahasa-bahasa, kata-kata yang baik agar kritik Anda itu bisa diterima. Salah satu caranya adalah dengan cara kritik formal tadi, deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan evaluasi. Kritik bisa diterima kalau bahasanya halus, bener ya? Bahasanya halus. Atau tidak menyakiti si orang yang dikritik, itu yang pertama. Kritik bisa diterima kalau yang kedua ada lagi logis. Ya, kalau nggak logis, ini pasti nggak akan mungkin diterima. Misalkan gini, Pak Adrian, saya tuh semalam mimpi saya akan kena petir kalau saya ikut mata kuliah apresiasi dan kritik seni. Makanya hari ini saya nggak ikut. Lah itu kan nggak logis. Maka saya tidak akan mengizinkan. Nah, ketika Anda melakukan kritik dengan logis, maka orang itu dengan mudah akan bisa masuk. Nah, cara agar logis itu seperti apa? Anda bisa memuat atau mengambil quotes atau kutipan dari para ahli. Itu bisa memperkuat kritik Anda. Ya, next. Nah, ini saya ingin masuk ke instrumentalistik dulu. Ini instrumentalistik ya, sebentar. Saya ingin masuk ke instrumentalistik dulu, baru nanti masuk ke ekspresivistik. Baik. Saya ingin bercerita tentang karya teman saya, sahabat baik saya. Ini benar-benar sahabat baik saya. Dia sekarang dosen di ITB. Beliau dosen di ITB, namanya adalah Bapak Michael Binuko, panggilannya Pak Koko. Ya, benar-benar teman baik saya. Dia selalu ada lah pas saya butuh banget, itu dia ada pasti. Nah, si Koko ini dosen ITB, jadi ketika kalian nanti mau S2 di ITB, mungkin nanti bisa ketemu Pak Koko ini, Pak Michael Binuko. Ya, Pak Michael Binuko ini karyanya itu dia mendeklarasikan karyanya adalah karya neo-surrealis, surrealis baru. Jadi surrealis itu adalah menggabungkan dunia mimpi, dunia yang tidak nyata, dan di dalam
karya seni agar terlihat nyata dan bisa mempengaruhi orang. Kalau kalian pernah nonton buku judulnya Codex Serafinianus, pernah baca buku itu? Codex Serafinianus? Gak pernah Pak. Belum pernah ya, itu buku awal mulanya Pokemon, Digimon, itu buku Codex Serafinianus itu. Saya coba ini ya, saya coba carikan ya bukunya ya, semoga ada biar kalian bisa memahami apa yang akan saya jelaskan. Codex Serafinianus, Codex. Ada enggak ya? Semoga saja ada lah. Nah, ini ada nih. Bentar, tunggu sebentar. Oh, enggak bisa ya. Loh, enggak bisa. Wah, kacau ya. Oh, ini. Nah, enggak bisa. Oke, bentar. Salah satu buku paling misterius di dunia. Salah satu judul Codex Serafinianus. Dia punya font sendiri. Jadi yang menciptakan ini namanya adalah Luigi Serafini. Kemudian dia bikin font sendiri dan dia membuat buku berjudul Codex Serafinianus ini. Bukunya ini. Jadi dia membuat semacam evolusi makhluk hidup ya, ketika kita sudah mulai modern ya. Coba Anda lihat, ini ada kelelawar, ada sel, dibuat tahun 1940-an buku ini. 1940-an di Jepang pasti belum ada. Nah, sudah ada orang-orang yang berpikir seperti ini. Ya. Nah, ketika kita lihat ya, ketika tumbuhan itu sudah mulai sulit mendapatkan air, maka tumbuhan akan berevolusi. Dia bisa jalan, cari air, gitu kan? Nah, itu semacam pendukung teori Darwin sih gitu ya. Apel ya, apel di dalamnya ada apel lagi. Jadi semacam surrealis gitu, semacam surrealis yang sifatnya lebih ke apa ya, ke evolusi ya, ke evolusian. Demonnya zaman dulu ya ini. Nih coba lihat karya-karyanya, bagus kan. Ketika orang suka menebangi pohon, maka pohon kalau mau ditebangi dia lari. Itu. Jadi itu evolusi makhluk hidup. Dia berpikir seperti itu. Nah, ternyata pemikiran si Koko ini sama dengan si Luigi. Sebentar.
Koko ini, si Michael Binuko ini, dia memiliki dua bentuk. Jadi dia itu suka ke ke tempat penelitian gitu, pakai ini kaca pembesar itu, apa itu namanya, stetoskop apa itu. Dia pakai itu ala-ala ilmuwan gitu. Kemudian dia menggabung-gabungkan. Dulu kan belum ada namanya flu babi, itu dulu belum ada. Yang sudah ada itu flu burung. Itu sudah ada. Nah, Koko iseng-iseng dia bikin, ketika burung itu bisa membuat flu, maka babi bisa membuat flu, sapi bisa membuat flu, kambing bisa membuat flu, semua bisa membuat flu. Akhirnya apa? Koko membuat itu semua dari irisan potongan daging-daging kambing, daging babi, diiris siti-siti gitu. Dia beli kan daging, kemudian dia iris kecil-kecil, kemudian dia dari mikroskop. Dia lihat dari mikroskop, disambungin sama leho. Apa leho itu? Umbel. Ya bekas flu-nya dia. Itu kemudian digabungin. Nah, ketika tergabung, selnya itu menggabung jadi satu. Dia gambar-gambar semacam ini. Gambar-gambar sel-sel yang bergabung dengan daging. Nah, Koko bahwa suatu hari nanti itu pasti akan terjadi yang namanya flu babi, flu kambing, flu sapi, itu pasti akan terjadi. Ternyata benar. Flu babi terjadi. Gitu kan. Koko punya pemikiran, kalau setiap orang itu buang sampah sembarangan, maka suatu hari semua ikan itu akan berevolusi punya sayap. Maka dia bikin paus, ya. Paus kemudian ada sayapnya. Nah, ketika Anda melihat karya ini, maka Anda mungkin akan terpengaruh apa yang dikatakan Koko saat itu. Belum ada flu babi, ini judulnya flu babi. Mungkin Anda akan terpengaruh. Oh iya ya, benar juga ya, flu babi mungkin juga bisa ada. Atau mungkin Anda yang baru virus, namanya flu babi, gambarnya kira-kira selnya seperti ini. Padahal ini kan rekayasa. Ya. Jadi seni itu adalah sesuatu yang direkayasa sebenarnya. Bukan direkayasa sih, bukan direkayasa lah. Seni itu sesuatu yang dikorekayasa. Ya, ada yang direkayasa, ada yang tidak. Tapi lebih tepatnya seni itu semuanya adalah dikonstruksi, dibangun. Ya. Nah, melihat karya ini, kira-kira ini karya dari seniman siapa? Kenal lah pasti karya ini. Ini kan tekniknya kan pakai finger painting, pakai tangan itu. Kemudian menggunakan warna-warna cerah di bagian atas, warna-warna bawah di bagian, menggunakan line-line yang tegas. Ini karya dari Pak Afandi. Tapi ternyata kita tertipu. Ini bukan karya Pak Afandi. Ini adalah karya dari teman saya bernama Carda. Ya, Carda punya konsep fictional truth, di mana kebenaran itu adalah konstruksi. Paham nggak maksud saya? Jadi Carda itu membuat seolah-olah ini karyanya Afandi, kemudian di sampingnya itu ada konsep dan legalitas karyanya, kesannya itu Afandi gitu. Kemudian di sekitar sampingnya itu ada tanggalan itu tertulis Afandi itu melukis tanggal segini terus dilingkari, ini ulang tahun anak gitu kan. Kesannya itu kayak bener-bener lukisannya Afandi. Kemudian di sini ada video yang menjelaskan Afandi di tanggal itu memang melukis gitu. Jadi Carda, teman saya ini, membuat konstruksi kebohongan besar agar orang itu percaya bahwa lukisan itu yang membuat adalah Afandi. Akhirnya kita percaya kalau itu yang buat adalah Afandi. Kira-kira kalau secara tidak langsung kita melihat ini, terpengaruh enggak kita?
Maksudnya terpengaruh kalau itu karyanya Avandi. Kita terpengaruh dengan kebohongan dua orang itu tadi. Kira-kira terpengaruh enggak? Terpengaruh. Pasti saya jamin 90% mungkin Anda akan terpengaruh. Nah, karya-karya yang seperti ini adalah karya-karya yang sifatnya mempengaruhi, ya. Kalau pesan di balik ini adalah seni itu selalu menjadi bagian terdepan dari semua ilmu pengetahuan. Pengaruhnya dari ini, ya, yang ingin disampaikan oleh karya ini adalah seni selalu menjadi garda terdepan di segala jenis ilmu pengetahuan. Tuh. Nah, kalau yang ini yang ingin disampaikan adalah seni adalah fiksi yang dikonstruksi. Ya, fiksi yang dikonstruksi. Saya gampangnya akan saya buat seperti ini. Anda mungkin bisa sangat masuk ke dalam karya Doraemon. Karya atau film Doraemon. Anda bisa sangat masuk. Kenapa? Karena entah kenapa meskipun alat-alatnya itu tidak masuk akal, tapi entah kenapa itu dibuat semasuk akal mungkin gitu. Ya, oke, kalau mungkin Anda sekarang sudah dewasa mungkin nggak bisa lah dibohongi oleh Doraemon. Tapi kalau yang cowok-cowok nonton One Piece, ini kalau cowok-cowok nonton One Piece itu karyanya itu kan dibuat sejelimet mungkin, ya, plot ceritanya itu dibuat sejelimet mungkin, kemudian disambung-sambung ya kan, padahal itu fiksi, tapi terlihat seperti nyata, seperti menarik banget gitu cerita. Itulah kenapa seni bisa mempengaruhi orang, karena seni itu ada konstruksi di belakangnya, konstruksi beberapa fiksi. Jadi konstruksi fiksi itu jika dikonstruksi akan menjadi kebenaran, fictional truth. Jika fiksi itu dikonstruksi bisa menjadi sebuah kebenaran. Saya contohkan lagi. Misalnya saya dituduh mencuri, tapi saya buat alibi seolah-olah saya tidak mencuri. Saya bikin video, ya, saya bikin video seolah-olah saya jam 10 itu saya di rumah. Padahal itu sebenarnya saya bikin videonya jam 8, saya copy ke jam 10 misalkan. Jadi jam 10 itu saya di rumah. Kelihatannya, padahal jam 10 saya mencuri misalkan. Jika ada orang yang datang dan menuduh saya pencuri, saya punya alibi, saya tidak mencuri. Percayai saya. Nah, sebenarnya kerja seni salah satunya adalah semacam itu, untuk mempengaruhi orang, gitu ya. Maka ada seorang seniman, seorang ahli semiotika, ya, bernama namanya. Itu mengatakan semiotika itu adalah ilmu untuk orang. Ada yang ngomong seperti itu. Saking-sakingnya seni itu bisa digunakan untuk membohongi gitu. Nah, tergantung membohongi itu tujuannya apa. Kalau tujuannya baik ya tetap aja baik gitu kan. Kalau tujuannya buruk ya nggak boleh dong. Nah, ini dari sudut pandang instrumentalisme. Nah, sekarang dari sudut pandang ekspresifistik. Saya dulu sempat punya teman bernama ini, ya, teman saya, ya, namanya adalah Darmawan Natsir, panggilannya Maman. Dan ini adalah pameran yang saya kuratori. Jadi Maman itu membuat stempel, ya, stempel itu huruf-huruf yang dipisah-pisah, A, B, C, D, E. Kemudian dia mendisplay stempelnya itu di sini, didisplay aja di sini. Udah. Dimintai Maman untuk berekspresi seekspresi mungkin. Silahkan mau nulis apa, mau nulis saru, mau nulis, terserah mau nulis apa. Nah, karya ini dimaksud adalah karya ekspresifistik. Bisa dibahas menggunakan karya ekspresifistik. Sejauh mana si orang-orang yang menggunakan karya Maman ini untuk mengekspresikan dirinya. Maman menjadi fasilitator.
Ya, senimannya ini menjadi fasilitator agar orang-orang itu mau berekspresi. Nah, saya juga punya dosen, dan mungkin kalau kalian nanti kuliah di ITB ya S2-nya, amin, semoga bisa S2 di ITB, dapat beasiswa semua. Kalian nanti akan ketemu dengan salah seorang profesor bernama Prof. Setiawan Sabana. Prof. Setiawan Sabana ini adalah dosen pembimbing saya dulu di ITB, dan dia itu banyak sekali berkarya namun jarang berpameran. Ya, Prof. Wawan ini adalah orang yang cukup senang dengan menumpahkan isi hatinya saja tanpa harus memamerkan. Dia cukup berekspresi saja. Nah, maka karya-karya semacam ini, ya, karya-karyanya Maman, karyanya Prof. Setiawan Sabana itu bisa diungkapkan atau bisa dibaca menggunakan seni ekspresivistik. Nanti akan saya contohkan ya. Ini adalah salah satu teman saya yang ini ya, sebentar. Ini adalah salah satu teman saya, namanya Hilman kalau tidak salah ya. Ini dia waktu itu pameran di Galnas. Ini bukan foto loh, ini lukisan loh. Ini lukisan dibuat hyperrealis semacam ini ya. Nah, si seniman ini membuat karya ini dengan sangat halus, itu kan pasti dengan tujuan ingin dipuji. Wah, skillnya dewa ya. Maka ketika ada kata-kata seniman ini ingin dipuji, maka arahnya adalah kalau ya pasti instrumentalis, pasti ada tujuan di balik itu. Ketika orang ini membuat karya yang sangat realis seperti ini, nah, ya kan namanya. Ya sama, ini juga karya ekspresivistik. Karena ini bukan tujuannya ingin dipuji, tapi dia ingin menggambarkan keseharian dia, maka karyanya bisa disebut atau ditulis dengan kritik seni ekspresivistik. Jadi ya, buah tulisan kritik seni sebuah tulisan di mana tulisan itu membahas dari senimannya. Ya, ekspresi seni adalah rekaman emosi kreatif visualisasi rupa. Ya, karena hakikat seni adalah sarana komunikasi, maka ekspresi seniman tadi adalah bentuk komunikasi seniman. Kan ada orang yang berkomunikasi dengan marah, berkomunikasi dengan lemah lembut gitu kan ada. Nah, khusus ekspresivistik itu seniman itu berekspresi atau mengekspresikan emosi marah, bahagia, yang hiperbahagia gitu ya. Nah, karena itulah seni bisa dikatakan sebagai bentuk artefak rekaman emosi. Ya, rekaman emosi itu kemudian dikomunikasikan ke penonton lewat pameran. Sama seperti kutipan dari Corot, biarkan rasa meski dengan menjadi diri sendiri kau tidak menjadi apa-apa. Seorang seniman yang memiliki passion dalam berkarya seni ekspresi bisa mengekspresikan dirinya senatural mungkin, gue banget mungkin gitu. Itu ekspresivistik. Ini kita next saja ya, ekspresi sejarahnya dari Van Gogh dan lain sebagainya. Ini sejarah seni ekspresivisme. Nah, tahapannya kritik seni ekspresivisme itu sama, deskripsi, analisis formal, interpretasi dan evaluasi. Dalam interpretasi, Anda harus menyertakan pengalaman individu seniman dan kaitkan dengan konsep atau dengan arti lukisannya. Ekspresi pribadinya dikaitkan dengan konteks visualnya. Ekspresi visualnya, komunikasi emosinya itu Anda harus menulis. Ya, jadi dalam tahapan interpretasinya
itu selain mengartikan karya atau mengartikan deskripsi dan analisis formal tadi, Anda juga perlu menambahkan pengalaman individual seniman. Jadi seniman itu memiliki pengalaman apa kok sehingga dia kok karyanya seekspresi itu. Misalkan Van Gogh ya, lukisannya itu bintang muter-muter, ternyata Van Gogh itu sedang jatuh cinta. Berarti di sini ditulis Gogh melukiskan itu karena Van Gogh sedang jatuh cinta. Dianulir karena saat itu Van Gogh setelah mengungkapkan cintanya dan dia diterima, misalkan seperti itu ya. Jadi latar belakang karya itu dibuat, pengalaman individual seniman yang itu ditulis di sini. Ekspresi pribadinya seperti apa? Bintangnya dibuat muter-muter misalkan. Ya, ekspresi visualnya seperti apa, komunikasi visualnya seperti apa. Kemudian dari kritik seni ekspresivisme atau ekspresivistik. Nah, sekarang instrumentalistik. Kalau instrumen itu tadi adalah benda atau alat, maka kritik seni untuk menilai seberapa kuat karya itu menjadi sebuah alat. Ya, dulu ada yang sudah pernah film Francesco da Goya, judulnya film Goya Ghost. Belum? Saya punya idola, ya, saya punya idola bernama Goya, Francesco da Goya. Francesco da Goya ini adalah seorang pelukis Perancis, di mana dia tinggalnya di Spanyol. Orang Perancis tapi tinggal di Spanyol karena waktu itu Spanyol adalah jajahan Perancis ya. Nah, Goya tidak bisa diam saat melihat orang-orang itu dibunuh oleh waktu itu kaum gereja yang sangat otoriter. Jadi saat itu sedang rame-ramenya Kristen dan Katolik ya. Kristennya belum Protestan ya, Kristen masih Kristen Ortodoks gitu ya. Kemudian si Goya itu melukiskan apa yang dia temui di masyarakat sekitar, kemudian dia membuat etsa. Dia bikin etsa. Etsa itu semacam teknik grafis ya, teknik grafis tapi menggunakan kuningan. Jadi dia membuat gambar ini banyak banget, bikin gambar seperti ini tuh banyak, kemudian disebar bahwa telah terjadi pembunuhan oleh uskup siapa, tapi tidak ora konangan gitu loh, tidak tercium baunya oleh pemerintah gitu. Nah, si Goya itu menyebarkan. Karya ini akhirnya berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan berita. Ya, maka ketika mengkritik karya Goya ini, nilai dari penyebaran berita ini sejauh mana ini komunikatif sehingga orang-orang yang melihat karya Goya ini bisa membacakan itu ya. Nah, ini juga salah satu contoh dari karya instrumentalistik. Zaman dulu ketika Perang Dunia itu terjadi, banyak ibu-ibu itu jadi janda. Banyak sekali perawan-perawan, maksudnya ibu-ibu dan ibu-ibu muda dan ibu-ibu yang sedang produktif itu menjadi janda. Itu banyak sekali zaman dulu. Karena apa? Karena suaminya itu meninggal. Ya. Zaman dulu orang ditembak kena pistol di kakinya itu bisa meninggal. Kenapa? Karena infeksi kan daripada luka. Nah, di tahun itu ada yang namanya William Fleming yang akhirnya menemukan sebuah obat bernama penicillin. Nah, itu awal mula obat penyembuh bakteri ya, salah satunya adalah penyakit kelamin, itu bisa disembuhkan menggunakan penicillin. Nah, zaman dulu ketika banyak ibu-ibu itu terlantar, ada sebuah poster yang membangkitkan kaum perempuan. Perempuan disuruh
menyingsingkan baju sambil di sini ditulis we can do it. Perempuan harus menjadi tulang punggung keluarga. Kita bisa. Maksudnya adalah agar perempuan-perempuan itu mau bekerja dan perekonomian negara bisa kembali pulih. Jadi untuk menilai karya ini adalah apakah karya ini sudah bisa mengkomunikasikan bahwa perempuan itu harus lebih berpartisipasi, satu misalkan. Apakah karya ini memperlihatkan kekuatan perempuan, gitu kan? Apakah karya ini bisa mempengaruhi perempuan-perempuan di Amerika sana yang terserang Perang Dunia Kedua dan perempuan-perempuan itu bisa bangkit setelah melihat karya ini gitu. Berarti setelah itu kan harus ada penelitian logis gitu kan. Sama seperti dulu di zaman Pak Karno dibujuk ya. Jadi dulu itu Pak Karno punya tim. Pak Karno itu punya tim penasehat ya. Tim penasehatnya itu adalah Semaun, di mana Semaun itu adalah orang komunis ya. Kemudian salah satunya lagi Aidit dan Nyoto. Nah, 3 orang ini adalah orang-orang komunis. Nah, waktu itu Aidit menyatakan bahwa Malaysia itu harus diganyang, Malaysia itu harus dijajah oleh Indonesia. Itu. Nah, karena Malaysia itu dijajah oleh Indonesia, maka orang-orang yang bersekubu dengan Malaysia seperti Amerika itu tidak setuju dengan pemikiran Indonesia. Akhirnya bantuan-bantuan dari Amerika yang ke Indonesia itu dimusnahkan, dihentikan. Nah, kata Pak Karno dan orang-orang komunis, go to hell with your aid. Pergi ke neraka dengan bantuanmu sana. Jadi Pak Karno mewakili Indonesia waktu itu tidak mau dibantu oleh orang-orang imperialis. Itu waktu itu ya. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi inflasi besar-besaran sampai akhirnya terjadi politik potong uang dan lain sebagainya. Nah, karya ini juga karya yang sifatnya adalah instrumental. Karya ini bersifat untuk mempengaruhi masyarakat agar tidak ikut-ikutan orang Amerika. Tahapannya adalah ya karya untuk membuat kritik instrumentalistik. Tahapannya adalah menulis dalam interpretasi harus Anda tuliskan latar belakang sosial, ekonomi, agama, politik, dan budaya saat itu. Yang kemudian yang ketiga adalah propaganda dan perlawanan apa. Propaganda itu bujukan atau perlawanan atas apa dalam karya tersebut. Ya, kemudian dievaluasi penilaiannya, imbas karya tersebut itu apa? Sejauh mana karya itu mempengaruhi masyarakat? Kira-kira seperti itu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Halo? Halo Pak. Ya Pak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau dari saya Ya, belum ada ya. Baik, saya akan sedikit saja, ya mungkin 10 menit lah ya, memberikan contoh bagaimana cara Anda menganalisis atau mengkritik ekspresifistik. Ini contohnya. Saya akan buat contohnya ya. Bisa kalau diminta untuk mengkritik ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini contoh dari saya memilih poster Bung Ayo Bung ya, dimana kita sudah tahu sendiri ya yang namanya deskripsi nama seniman, kemudian berisi, kemudian teknik dibuat tahun berapa, kemudian di situ juga terdiri dari unsur-unsur rupa apa saja, itu deskripsi ya. Ini saya akan mencontohkan deskripsi karya Bung Ayo Bung.
Karya ini merupakan karya yang dibuat oleh 3 orang seniman, Sujoyono, Afandi, dan Khairil Anwar. Kemudian Afandi membuat grafisnya dan Khairil Anwar mengidekan tulisan Bung. Karya ini merupakan karya poster yang ukuran A3, dibuat menggunakan grafis cetak tinggi. Karya ini memiliki unsur rupa, memiliki warna merah, hitam, dan putih. Pada bagian atas terdapat raut hitam pada pojok, ya, terdapat bawahnya ini ada warna, dan di bawahnya lagi ada warna putih, serta terdapat beberapa garis melingkar yang kait-mengait. Di tengah terdapat figur berwarna hitam putih dengan guratan-guratan garis dan bidang. Bagian kanan terdapat garis melingkar yang kait-mengait, sama ya, kiri dan kanan. Bagian bawah terdapat tulisan Bung Ayo Bung. Ini dibuat atau tahun 1945. Dan melihat bahwa sesuatu yang melingkar itu ada rantai yang putus. Figur hitam putih itu, rutan itu adalah rambut dan ekspresi si manusia. Warna merah putih adalah bendera Indonesia. Garis melingkar kait mengait adalah rantai, dan tulisan Bung Ayo Bung gitu ya. Warna merah diartikan sebagai darah, putih diartikan sebagai suci, atau merah diartikan sebagai berani, dan putih diartikan sebagai suci. Jadi merah putih adalah bendera Indonesia yang mengartikan bahwa rakyat Indonesia itu memiliki keberanian dan hati yang suci dan tulus. Rantai sesuatu yang dikekang kemudian dia memotongnya. Kemudian tulisan Bung Ayo Bung adalah sebuah seruan semangat kepada masyarakat untuk selalu menyuarakan kemerdekaan dan kebebasan. Teknik yang ia poster ini memberikan semangat juang kepada masyarakat. Terbukti tidak lama setelahnya, tahun 1945 ya, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Melalui poster ini, rakyat-rakyat Indonesia menjadi lebih semangat dalam berjuang. Meskipun seniman tidak berjuang secara langsung di garis depan, tapi seniman juga berjuang dengan cara lain, yaitu dengan proses-proses kebudayaan semacam ini. Kemudian evaluasinya, seluruh karya dibuat terkecuali pada warna merah, karena warna merah di sini kemungkinan adalah kolase. Digunakan teknik grafis adalah untuk buat secara massal dan ditempelkan di banyak tempat-tempat yang strategis di Indonesia untuk memberikan semangat kepada para pejuang. Gambar ini memberikan semangat kepada orang Indonesia bahwa kita bisa memutuskan rantai-rantai belenggu penjajahan di dunia. Teknik yang digunakan biasa saja, namun semangat poster ini digunakan sebagai pengobar api semangat para pejuang sehingga tahun 1945 pada Agustus kemerdekaannya. Itu contoh dari mengkritik instrumentalistik. Jadi yang dikritik, yang dibaca adalah karya ini sebagai instrumen, karya ini sebagai alat. Efeknya apa? Efeknya Indonesia merdeka setelah ada karya ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi instrumentalistik itu adalah alat. Kemudian berikutnya adalah ekspresivistik. Saya punya sahabat bernama Nahyu. Ya, Nahyu itu adalah salah seorang almarhumah. Sebenarnya dia sudah meninggal. Dia ahli melukis dan dia sempat terkena kanker. Ya. Nahyu itu lukisannya seringkali kepalanya itu adalah kucing karena dia sangat mengagumi Dewi Bas. Dewi Bas adalah anak dari dewa matahari di Mesir kuno, di mana Dewi Bas adalah seorang perempuan yang sangat berkuasa di Mesir saat itu. Jadi di dewa-dewa Mesir itu nggak ada yang berani sama Dewi Bas. Ini adalah anak kesayangan dewa terkuat di bumi. Maka Nahyu seringkali menganggap bahwa perempuan itu harus seperti Dewi Bas. Dia harus memiliki kekuatan, dia harus memiliki kengerian, tapi dia harus juga
tahu bagaimana caranya dimanja. Ya. Nahyu menggambarkan beberapa unsur rupa di sini. Secara deskripsi, karya ini berjudul I Have Seen the Devil, ukuran 80x100, menggunakan media watercolor, dibuat di atas kayu tahun 2015, dibuat dengan warna biru gradasi. Sebentar ya. Kemudian sedikit bidang mengelilingi figur, ya, ada bidang-bidang tertentu ini ya mengelilingi figur. Kemudian bidang tersebut berwarna jingga. Di belakang terdapat bentuk meliuk-liuk, ya. Ini meliuk-liuk. Bagian bawah terdapat bidang berwarna jingga, merah muda dan kuning tin. Nah, ini kuning tin, kuning yang pucat, gitu ya. Nah, warna biru gradasi tadi adalah langit, ya. Dari sini ke atas ini adalah langit. Kemudian bidang yang mengelilingi figur itu adalah mawar. Bidang-bidang kecil yang mengelilingi figur itu adalah mawar. Dia berkepala kucing, perempuan berkepala kucing, terlihat dari pakaiannya ya, perempuan, baju perempuan berwarna jingga, kemudian dia kepalanya adalah kucing. Bagian belakang terbentuk meliuk itu adalah gurita atau oktopus. Dari atas kita lihat, dari atas itu cerah, ke bawah itu hitam atau karya ini dapat diinterpretasikan bahwa langit itu tinggi, langit itu kuasa, langit itu sesuatu yang bersifat keilahiahan gitu ya. Mawar yang berterbangan ini adalah keperempuanan yang sudah mulai hilang karena dia punya kanker. Akhirnya keperempuanan hilang karena kan banyak yang dipotong ya, dia kanker payudara kebetulan. Kemudian wanita berkepala kucing ini adalah Dewi Bas, di mana yang tadi saya sudah katakan dia adalah seorang yang cukup feminis karena dia membela kaum perempuan. Baju perempuannya ini adalah Alice in Wonderland ya, baju perempuan ala-ala Alice in Wonderland. Ya, sebenarnya ini ingin dikatakan bahwa si seniman itu ingin dianggap sebagai seseorang yang memiliki imajinasi seperti Alice in Wonderland gitu ya. Dia seperti hidup di dunia imajinasi gitu ya. Dan gurita oktopus itu adalah jerat sesuatu yang membuatnya tidak bisa lepas. Ini maksudnya adalah kankernya. Kanker dia tidak bisa lepas ya, kucingnya juga ekspresinya takut gitu. Ya. Di atas itu warnanya tin. Ya, warnanya itu putih gitu ya, pucat. Di bawah itu warnanya semakin suram. Ini adalah analogi neraka dan surga. Jadi secara evaluasi, Nahyu sebagai perempuan itu merupakan seorang yang feminis dan pemikirannya sangat liar. Dia adalah seorang pejuang kanker dan dia ingin menyampaikan bahwa kankernya ini mengekang dirinya sebagai perempuan yang hebat, yang seperti Dewi Bas tadi itu kalah dengan kanker, dan dia ingin memberikan memberikan semangat kepada orang-orang lain yang terkena kanker agar perempuan-perempuan itu bisa lebih kurang atau lebih kuat dalam hidupnya agar tidak terkena kanker. Kira-kira seperti itu ya evaluasi dari dua kritik seni. Jadi yang pertama itu mengevaluasi dampaknya karena ini adalah instrumentalistik, dan yang kedua adalah mengevaluasi isi hati ekspresi si seniman ini karena ini adalah karya ekspresivistik, mengekspresikan sesuatu. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Atau saya mengajar terlalu cepat? Kalau saya terlalu cepat tolong diingatkan ya. Tidak ada, jika tidak ada saya. Alfiah Malik hadir. Pak. Ya, Muhammad Alif Hadir Pak. Putri Febriani. Sabrina. Hadir Pak. Yosua. Hadir Pak.
Yusuf Akbar Kurniawan. Hadir Pak. Adib Ilham Pratama. Hadir Pak. Yusuf Ali Permadi ada. Bagus Priyambodo. Hadir Pak. Rahman Dila. Hadir Pak. Taris Febriani. Hadir Pak. Isra. Hadir Pak. Fatia hadir. Davina. Afrizal. Dimas. Arzul Mustafa. Pak. Baruna Harisma. Hadir Pak. Rizky Maulana. Hadir Pak. Muazzam. Adam Nurado. Ahmad Nur Faik. Hadir Pak. Zainun Nurlaida. Hadir Pak. Muhammad Rifki Pratama. Hadir Pak. Dea Hadir Pak. Sata. Hadir Pak. Elisa Rani Rahmawati. Hadir Pak. Saya cek yang belum hadir tadi. Dimas Aryas Mara. Rido Azam Julianto. Adam Nurado. Ya, berarti ada 4 orang yang nggak hadir. Saya akhiri dulu sampai di sini. Baik, saya akhiri dulu sampai di sini. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Semangat.